Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya cek sound dulu. Miss Monica udah kedengeran jelas suara saya? Oke, Miss Shirley. Oke, sekali Sip. lagi selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di webinar yang diadakan oleh IPK Integrated Christian School. Wah, nggak kerasa ini udah webinar ke-15 kita nih Bapak Ibu. Saya selaku moderator hari ini, nama saya Miss Shirley. Senang banget karena hari ini kita akan belajar banyak dari Ibu Ane Kartawijaya tentang insulate not isolate. Nah, Bapak Ibu pastinya udah nggak sabar untuk kita belajar lebih banyak lagi tentang parenting dan kami dari tim ISCS juga berusaha semaksimal mungkin untuk memperlengkapi Bapak Ibu dengan ilmu-ilmu sebagai parents karena kami yakin saat Tuhan sudah memberikan blessing kepada Bapak Ibu sebagai parents itu adalah berkat yang luar biasa dan juga tanggung jawab yang luar biasa. Dan inilah saatnya untuk kita lebih memperlengkapi diri sebagai parents untuk anak-anak yang sudah dipercayakan di keluarga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pastinya kita mau dedikasikan webinar pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, saya mau minta kesediaannya Mr. Kevin untuk buka kita di dalam doa. Silakan Mr. Kevin. Ya, terima kasih, Miss Shirley. Ya, selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa bersama agar kiranya melalui webinar ini ada momen-momen di mana kita diinspirasikan dan dicerahkan dan menimbang kembali kehidupan kita selama pandemi bersama dengan anak-anak kita, dengan para siswa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat, yang penuh kasih, yang mengasihi kami semua, Engkau adalah gembala yang sejati, yang merangkul dan menuntun kehidupan kami di tengah jalan-jalan pandemi ini. Kami tetap bisa bertahan, tapi bukan sekadar bertahan, bahwa kami kemudian dapat hidup dalam kehidupan yang semakin dinamis karena pimpinan dari Allah. Dan hari ini, ya Tuhan, kami berdoa buat momen yang indah ini, di mana bisa kami mengambil kesempatan bersama untuk kami berinteraksi bersama, mengadakan bersama webinar ini. Biarlah kami menyerahkannya ke dalam tangan rahmat-Mu, dan biarlah kiranya Engkau juga menuntun dan mengurapi dan memberkati pembicara yang akan menyampaikan, Ibu Ane, dan juga kami semua dalam interaksi-interaksi kami. Biarlah Tuhan memberikan inspirasi, biarlah hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai webinar ini. Dan biarlah ada momen-momen anugerah di mana kami berjumpa lagi dengan Tuhan dan kami berjumpa lagi dengan Engkau yang adalah sumber hikmat dan yang mengerti segala hal dan detail di dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui momen ini juga kami dapat membawa bekal bagi kehidupan kami dalam keluarga sehari-hari dan interaksi juga dengan anak-anak kami, dengan para siswa, para murid. Terima kasih ya Allah, keseluruhan acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami membuka webinar ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Mr. Kevin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga kabarnya baik, semoga Bapak Ibu juga dalam keadaan sehat. Nah, Bapak Ibu, gimana? Udah kangen mengirimkan anak ke sekolah? Wah, kita juga kangen banget sebenarnya ya untuk ada murid-murid di sekolah. Jadi kita doakan aja yang terbaik. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, maaf kalau mungkin Bapak Ibu mendengar background noises. Nah, kita ada sebuah makhluk yang antusias juga nih di background noises saya yang sama antusiasnya dengan kita semua untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai webinarnya, saya mau ajak nih Bapak Ibu kalau memang possible, yuk kita turn on our camera. Dengan begitu Bapak Ibu juga bisa lebih fokus dalam webinar ini dan juga saya dengar-dengar nih Bu Ane pengen banget banyak interaksi sama Bapak Ibu. Wah, jangan lewatin kesempatan emas ini loh Bapak Ibu untuk berinteraksi dengan Ibu Ane, untuk bertanya dengan Ibu Ane karena banyak banget ilmu yang Ibu Ane akan sharingkan dan bisa memperlengkapi kita. Jadi silakan turn on your camera whenever possible, pastikan dalam pakaian yang sopan, dalam posisi yang sopan juga. Dan Bapak Ibu ada 2 link yang panitia akan kirim di chat. Yang pertama itu adalah questions. Jadi nanti saat
webinar, silakan kalau Bapak Ibu mau tulis questions-nya di chat, silakan, atau nanti ada Q&A yang Bu Ana juga akan lakukan secara langsung, itu juga silakan. Tapi misal nih ada Bapak Ibu, kayaknya saya lebih nyaman untuk nggak diketahui identitasnya saat bertanya. Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih private kali ya. Kalau Bapak Ibu merasa lebih nyaman demikian, ada satu link itu yang namanya ISCS Q&A webinar. Bapak Ibu juga bisa taruh pertanyaannya di link itu. Nah, ada satu lagi yaitu attendance. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengisi attendance. Dengan begitu kita bisa mendata siapa aja yang hadir dan kita bisa selalu update Bapak Ibu dengan webinar-webinar kita selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, satu pengumuman lagi ini yang seru banget karena selain webinar, kita juga mau melakukan sesuatu yang fun. Jadi kita ada 3 fun prize loh Bapak Ibu, yang akan nanti dipilih oleh panitia menjadi pemenang dari 3 fun prize ini. Caranya bagaimana? Caranya ikutin webinar ini dari awal sampai akhir. Yuk kita ikutan interaksi, karena dengan saat kita berinteraksi, kita juga akan saling belajar dari pembicara, dari Bapak Ibu, dan disinilah momentum kita untuk saling belajar. Nah, sekian pengumumannya. Gimana? Sudah nggak sabar lagi mau belajar nih dari Bu Ane? Wah, kalau saya sih sudah tidak sabar lagi nih. Pastinya Bu Ane ini adalah panutan kita, seorang yang sangat influential sekali di dunia edukasi, jadi terberkati banget kalau hari ini Bu Ane bisa menyempatkan waktu untuk sharing bersama kita dengan topik insulate, not isolate. Nah, Bapak Ibu, saya perkenalkan Bu Ane. Bu Ane adalah beliau seorang pendiri Bina Iman Keluarga Sahabat Kristus, juga dosen pelayanan anak di STT Saat, seorang istri dari Bapak Christian Kartawijaya, dan diberkati dengan 2 anak yang sudah dewasa. Nah, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya mau persilakan kepada Bu Ane. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi Bu Ane. Bersyukur ya hari ini bisa ketemu. Kita mungkin bukan webinar kali ya, tapi lebih ke web talk sambil minum kopi. Nice, web talk nih Bapak Ibu. Silakan Bu Ane. Nyantai aja ya. Kemarin saya ada pertemuan dengan sekolah Kristen yang lain, gabung juga sama anak-anak tuh ya. Jadi interaksi itu sangat menyenangkan ya. Jadi dalam acara hari ini saya juga berharap Bapak Ibu aktif supaya nggak bosan juga ya. Kayak kita udah kebanyakan Zoom ya. Jadi ada Zoom fatigue gitu kan ya. Jadi kita coba untuk menikmati pertemuan ini karena percuma aja saya kasih banyak informasi kalau cuman masuknya sebentar tuh gitu kan ya, kita nggak bisa terapkan dalam hidup. Jadi silahkan komentar, tanya, ngobrol ya, silahkan feel free to do that gitu ya. Kita berdoa dulu sekali lagi deh ya kita doa lagi ya sebentar ya. Tuhan, kami bersyukur karena ketika Tuhan memberikan anak-anak, Tuhan juga sudah menyediakan banyak bekal, banyak partner untuk kami sama-sama membesarkan anak-anak kami. Karena kami menyadari ya Tuhan, ternyata anak-anak yang Tuhan berikan tidak mudah untuk kami mengerti, untuk kami kendalikan, untuk kami tentukan apa yang harus mereka jalani dalam hidup. Kami menyadari bahwa anak-anak ini adalah titipan dari Tuhan, dan Tuhan mempercayakan kami sebagai orang tua untuk mengasuh, membesarkan, mendidik, dan menyiapkan mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Karena itu di dalam keterbatasan kami mohon Tuhan membekali. Kami berdoa untuk komunitas ini, supaya komunitas ini menjadi komunitas yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berkat Tuhan dicurahkan pada hari ini kepada setiap kami. Amin. Oke, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita mau bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Saya terus terang ya waktu dapat tema ini, insulate, not isolate, apa sih maksudnya ya? Ditanya, Ibu mau ngomong apa? Saya disuruh ngomong apa?
Ya, jadi saya cari-cari dulu apa sih maksudnya nih ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau share screen dulu sebentar ya. Oke. Ke sono lagi. Ya, ya. Ini yang dikasih ke saya topiknya. Kok saya nggak bisa lihat kalian ya? Gimana nih caranya nih? Tunggu ya. Udah lihat ininya kan ya? Kelihatan Bu slide-nya, tinggal di present aja. Kelihatan ya? Udah ya slide-nya ya? Kelihatan Bu slide-nya. Full screen kan ya? Full screen. Saya nggak bisa ngelihat kalian. Oh, mungkin di bagian atas kanan Bu, itu di exit view aja Bu. Exit full screen, bagian atas kanan. Di manakah itu? Tunggu ya. Kok ke sono? Ini karena pakai 2 screen, saya dulu satu screen aja. Nah, gaya-gayaan 2 screen. Udah bisa pakai. Nah, udah bisa. Kalau sekarang kita lihatnya presenter view, nggak full screen. Okay. Ini? Iya, ini full screen nih Bu. Oke, ya. Nggak apa-apa Bu, nanti saya ngeliatin peserta-peserta ya Bu. Maaf ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang suka begini. Oke. Nah, kita lagi masa-masa pandemi yang kalau kita tahu isolasi, wah betul, isoman. Ada yang lagi isoman nggak sekarang? Saudara-saudara yang sudah mengalami isolasi dan karantina ngerasain deh ya. Saya kemarin ini karantina 8 hari. Pulang dari Amerika, anak saya kawin, pulang karantina 8 hari, masuk hotel, nggak boleh kemana-mana, masuk kamar, nggak boleh keluar dari kamar, liftnya dimatiin. Enak sih sebenarnya, hotelnya bagus, makanannya enak, tapi yang namanya di karantina nggak enak banget ya. Lihatnya dia lagi, itu lagi. Terus saya bilang sama suami saya, yuk kita jalan-jalan yuk. Yuk jalan keliling kamar berdua, gandengan. Lihat, membayangkan ada pohon, ada apa. Ya itu yang namanya karantina. Nah isolasi itu memisahkan dari kalau misalnya sakit berarti perlu dipisahkan supaya tidak ada penyebaran gitu kan ya, penyebaran sesuatu yang tidak diinginkan. Dan karantina khususnya untuk yang masih sehat supaya tidak juga terjangkit ada penyebaran gitu kan ya. Nah, insulate atau insulasi itu lebih ke arah membatasi transmisi dari luar, kayak misalnya panas begitu ya. Dengan adanya insulasi berarti panas itu tidak masuk ke dalam ya, dari dalam secara internal ada mekanisme yang membuat perlindungan, proteksi dari pengaruh luar ya. Jadi kalau rumah yang isolasi ini nih ya, rumah sendiri mungkin di padang gurun yang sepi gitu ya, saudara. Kalau pergi ke luar negeri, misalnya saya waktu tinggal di Texas, jemput anak saya main ke rumah temennya. Waduh, rumah temennya itu sekelilingnya tuh ya begini nih, kosong gitu ya. Cuman ada satu rumah, terus ada kandang kuda gitu ya. Waduh, itu sangat-sangat menyendiri gitu ya. Tapi memang jadinya sangat terpisah dari pengaruh-pengaruh dari luar. Salah satu penyebab besan saya nggak mau vaksin, ya kan kita kan sering kesel ya sama orang ya, kok nggak mau vaksin sih? Salah satu penyebab besan saya nggak mau vaksin karena dia tinggal di Oregon yang sepi gitu kan, yang nggak ada orang. Ya, jadi untuk apa divaksin, orang nggak ketemu orang gitu kan ya. Tapi akhirnya dikena juga sih Omikron. Nah, hari ini saya mau polling sebentar ya, sebelum masuk ke materi. Ini kita cuma seru-seruan aja ya. Oke, kita mau polling, nanti dibantu sama siapa ya tadi ya? Nanti akan dibantu oleh Pak Toro. Nanti Pak Toro ya. Silakan nih Bapak Ibu, akan muncul pollingnya, langsung dijawab. Ya. Guru ganteng, tolong Pak Toro. Kita. Jadi saudara, saya ingin saudara pilih which one do you prefer?
menurut saudara ya, saya tuh sebenarnya saya lebih prefer insulasi atau isolasi. Ya khususnya di dalam situasi sekarang ini nih ya. Bagaimana tuh? Apakah saudara prefer misalnya anak-anak, saya prefer anak-anak tetap sekolah pakai masker gitu ya, ada proteksi dari dirinya sendiri ya, kalau sakit ya sudahlah gitu kan ya, normal-normal aja gitu kan ya. Tapi ada juga bilang enggak, saya harus anak saya isolasi dengan berbagai macam alasan ya, nggak ada benar nggak ada salah nih saudara, cuman preference aja ya. Pengen tahu nih ya, silahkan. Kita tahu semua udah ngisi, Pak Toro yang kasih tahu kali ya. Jadi kalau semua udah ngisi, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya gitu. Ya silahkan, semuanya bisa mengoperasikannya kan ya. Jadi 86% mengatakan insulate, ada juga yang mengatakan isolate. Insulate naik 87%. Adakah lagi? Adakah lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Adakah lagi? Jadi ada 47 orang semuanya ya? Enggak 47 orang yang mengisi atau gimana? Yang mengisi ya? Yang mengisi ya, 48 orang. Ini kita total berapa orang? 79. Aduh, masih jauh. 79.000. Guru-guru mau ngisi juga boleh ya, kan ini Ayo, termasuk silakan. guru-guru Silakan kan? Bapak Ibu, dikasih preferensinya nih. Iya. Barangkali guru bilang isolasi aja biar saya bisa WFH di rumah ngajar. Oke. Masih 49 mentok nih. 30 orang lain kemana ya? Silakan, silakan. Itu udah naik. Oh, naik 50 orang. Ya. Oke, 51. Sebagian besar insulate ya. Oke, kita boleh masuk ke pertanyaan kedua deh. Pertanyaan kedua. Jadi preference dari Bapak Ibu adalah insulate. Oke, sekarang which are you doing right now? Jadi sekarang ini Bapak Ibu kan tadi preference. Tapi yang sekarang terjadi, Bapak Ibu sedang bagaimana sama anak-anak Bapak Ibu? Apakah diinsulasi atau diisolasi anak-anak ini? Ya, bukan hanya dalam hal sekolah, karena sekolah kan masih online semua ya. Tapi mungkin dalam hal misalnya les atau apa gitu ya. Apakah insulasi, khususnya gereja ya, ke gereja, apakah kalau gereja sudah ada persekutuan tapi Bapak Ibu prefer jangan datang ke gereja, tetap di rumah aja misalnya begitu. Ya, ini cukup lebih tinggi realitanya isolasi ya, mungkin karena belum terbuka semuanya ya, di sekolah juga mungkin belum terbuka. Oke. Ya, masih ada lagi? Mungkin kita tunggu sampai 50 lagi, tadi terakhir 50. Sudah mulai susul menyusul, hampir seimbang antara insulasi dan isolasi. Ya, kenyataan anak-anak masih banyak yang isolasi ya sekarang ini ya. Walaupun kita prefer mereka untuk insulasi. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk pollingnya. Sedikit banyak kita tahu ya keinginan hati anak-anak jangan diisolasi terus deh ya, kesianan gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang dengan berbagai alasan masih prefer anak-anak diisolasi. Oke, nah Bapak Ibu kita menyadari, ini anotasinya bisa dihapus ya. Kita menyadari saat ini kita banyak sekali tantangan, sudah pasti tantangan kesehatan. Ya, walaupun kita tahu Omikron ini sebenarnya tidak terlalu parah, tetapi ada deltanya yang nyelip-nyelip gitu ya. Apalagi kalau ada komorbid begitu kan ya. Ada tantangan kesehatan yang membuat kita menjadi kehidupan kita berubah. Tapi juga ada tantangan pendidikan di mana pendidikan juga banyak berubah. Dan tantangan media sudah barang tentu.
Sehingga 3 hal ini membuat kita terus akhirnya bingung ya, benar nggak sih? Bapak Ibu boleh langsung tanya-tanya nih ya kalau udah kayak gini deh ya. Itu udah mulai bingung. Satu pihak saya mau jaga anak-anak saya supaya nggak sakit. Tapi virus mah kagak masuk. Yang masuk virus ke otak. Bener nggak? Virus ke badan nggak masuk. Padahal pikir-pikir ya, virus ke badan cuman Omikron nih. Lihat-lihat. Sakit batuk pilek paling lama 10 hari ya. Tapi itu yang namanya pornografi. Nempelnya lebih kuat daripada virus corona gitu ya. Kemudian apa namanya pergaulan-pergaulan internet sekarang kan bukan hanya anak-anak sih ya. Saya sekarang lagi repotnya bukan sama anak-anak loh Bapak Ibu. Saya lagi repotnya sama kakak-kakak saya yang ibu-ibu umur 60-an pada pacaran online. Pusing ya. Ya, apa scammer itu yang bilang oh, saya siapa gitu ya. Padahal kan ada filmnya apa Swindler yang dokumenter ya. Itu kejadian loh. Ya, tapinya herannya orang yang udah kepegang atau udah ketipu itu kayaknya seneng ditipu. Ya, saya salah satu ibu yang saya ngomong gitu, saya bilang, ini mah orangnya bohongan, nggak beneran. Tapi kamu kok percaya sih gitu ya? Nggak apa-apa kok, bohongan juga nggak apa-apa. Yang penting saya pagi-pagi ada yang bilang, halo honey, halo sweetie gitu. Jadi nggak apa-apa deh dibohongin, yang penting kebutuhan saya itu terpenuhi, kebutuhan dikasih apa kata-kata yang manis. Nah, saya nggak tahu nih anak-anak. Saya dengar anak-anak juga begitu tuh umur 8 tahun udah bilang, cari pacar di ini aja aplikasi nih, ada aplikasi. Udah gitu dapat bisa milih lagi mau pacarnya yang kayak apa gitu kan, ada kriterianya kan. Jadi saudara, kita sekarang mengalami tantangan sosialisasi. Tantangan sosialisasi, aduh saya juga bingung juga sih saudara, terus terang ya, saya sih jujur aja saya juga bingung. Karena saya nggak ngalamin anak-anak saya begitu. Bangun tidur, terus buka laptop, terus nyambung Zoom sama pacarnya, diem aja. Tapi nyambung aja terus gitu ya, melakukan kegiatan apa-apa, masih belum mandi, belum apa, begitu udah nyambung, udah connect gitu ya. Connect all the time tuh yang namanya connect all the time, bener-bener itu kejadian. Terus mau nonton sama pacar katanya ya. Nonton pacar gimana? Nonton pacarnya lebih aman sih ya, nggak bersentuhan secara fisik gitu, jadi nggak ngeri. Nonton barengnya di laptop pakai Zoom. Lucu ya kayak gitu ya. Tapi maksudnya itu hal-hal yang berbeda sekarang tantangan itu. Termasuk orang tua sekarang yang kami kenal juga salah satu apa namanya kekhawatirannya ya. Udah mulai bisa nih ke gereja gitu ya. Udah mulai bisa hybrid kan, beberapa sekolah udah mulai hybrid kan. Tapi anak-anak ada beberapa, nggak semua sih ya. Pada kebanyakan justru yang laki-laki itu ya prefer di rumah gitu. Terus kan ditanya, kan kamu bisa ketemu teman di sekolah, nggak jadi kayak nggak kayak perlu teman gitu, ya. Nah saudara, ini tantangan. Saya jujur aja, anak saya umur 26 udah kawin, dia dan istrinya sekarang kerjanya di rumah. Seumur maksudnya udah dikasih announcement dari perusahaan mereka berdua, mereka bisa kerja mobile selamanya gitu. Ya mereka nyaman-nyaman aja, seneng ya. Saya bilang untung kamu betah. Coba kalau nggak betah ya, ketemunya dia lagi, ketemu suami istri ketemu dia lagi gitu kan ya. Tapi kemudian saya tanya ya, kamu nggak ngerasa perlu untuk ketemu teman-teman yang lain? Ya kalau mau ketemu aja. Ya untungnya sih begitu ya, anak saya masih mau ketemu teman, masih mau spend time sama teman, masih oke.
Tapi saya khawatir nih, anak-anak yang dari kecil udah diisolasi, sense of friendship-nya gimana gitu ya. Nah itu tantangan saudara. Kemudian setelah mereka udah lama ya nggak ketemu ya, nanti kan ketemu nih, mau dong ketemu kan tadi ada beberapa yang kepingin anaknya ketemu. Nah udah ketemu sekolah lagi nih, gimana ya bisa nggak ya berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan teman secara normal. Nah itu kita nggak tahu tuh, kita belum tahu, belum ada penelitiannya juga ya. Nah deg-degan juga nih nanti gimana nih ketemu teman. Saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa guru yang ikut kelas saya intensif di saat. Lalu mereka cerita, 3 minggu pertama aneh. Ya, pas anak-anak masuk, yang kecil-kecil mah ya, yang TK-TK pas masuk, ibu guru, langsung lari-lari, jangan pelok, nggak boleh pelok, gitu kan, ini cuma 5 orang kan boleh masuk kan ya. Jangan pelok, tapi udah kepengen peluk, udah susah deh tuh ya. Disuruh pegang temen ya pegang-pegang semuanya. Pokoknya saking rindunya sama guru. Nah itu anak TK. Anak SMA pas ketemu temen, tapi ngobrolnya tetap pakai HP. Ya, nggak berinteraksi tuh. 3 minggu pertama begitu. Tapi setelah itu udah lumayan. Tapi kan masuknya juga gantian. Ya kan nggak langsung brek begitu. Jadi saya ke sekolah, ntar minggu depan mungkin saya nggak ke sekolah lagi, gantian sama orang lain bergilir gitu. Nah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, itu tantangan. Jadi pertanyaannya gimana nih anak saya nih nggak belajar bersosialisasi secara akademis mah oke, tetapi secara sosialisasi bagaimana? Nah akhirnya kita ketemu tantangan apa? Moral. Ya, karena tidak bersosialisasi, kemudian latihan moral itu bagaimana tuh? Nah, saudara-saudara yang takut anak-anaknya terpengaruh dengan macam-macam. Mungkin saudara prefer isolasi kali ya. Dalam arti isolasi bukan karena fisikal, bukan karena kesehatan, tapi saudara udah jangan ini HP jam sekian mesti balikin lagi ke mama, misalnya begitu ya, hanya buat sekolah aja begitu misalnya ya. Nah kemudian akhirnya kita ketemu apa tantangan berikutnya, spiritual saudara, ini problem untuk yang mengkhawatirkan semua, orang tua, guru pada khawatir nggak? Guru yang khawatir angkat tangan? Oh nggak ada yang khawatir, karena IPK adalah sekolah yang baik ya. Nggak ada kekhawatiran spiritual. Salah satu kekhawatiran adalah anak-anak berasa perlu gereja nggak sih? Jangan-jangan Bapak Ibu juga enggak. Ya coba kalau saya tanya lagi ya, polling, tapi saya nggak sediain sih hari ini. Kalau saya tanya lagi, kalau gereja udah buka 100%, Anda mau datang nggak gereja? Saya sih terus terang aja, banyak yang ngomong sama saya, waktu lagi udah dibuka kan gereja, udah mulai dibuka, daftar kan? pakai online kan, yang mau datang ke gereja daftar. Banyak yang nggak daftar tuh. Jadi waktu saya khotbah nggak 100% tuh kapasitasnya kan 75%, nggak full 75%. Kenapa? Ada orang yang bilang, ya kalau di rumah kan enak bisa pakai daster. Nggak usah sibuk ngurusin anak, mandiin anak, suruh cepet-cepet, apa segala macam. Tinggal buka aja sambil ngapain kan bisa begitu. Nah, saudara kemudian jadi anak-anak kita kan liatin mama papanya begitu. Mama papanya aja nggak ngerasa butuh ke gereja kan? Nah, terus saya gimana? Saya juga mungkin jadi anak-anak juga apa? Dorongan untuk bersekutu begitu ya. Jadi bagaimana tuh urusan baca Alkitab segala macam. Itu tantangan saudara, tantangan ya. Nah saudara boleh chat deh tuh. Ya, siapa namanya Shirley? Udah ada yang ngechat belum? Belum nih, mungkin masih malu-malu. Silakan Bapak Ibu kalau ada opini atau pertanyaan tentang tantangan ini kan sangat real ya, Bu Iya, Ane ya. Jadi betul. silakan nih sharing cerita mungkin dari Bapak Ibu, pasti saat Bapak Ibu sharing itu yang lain juga kayak, "Ah, saya juga begini." Nah, mungkin disitulah Bu Ane bisa hadir dengan solusi atau
tambahan cerita lagi ya, Bu Hana. Shirley, saya mau tanya ke kamu. Saya panggilnya Shirley ya? Iya, silakan Bu. Miss Shirley atau Ma'am Shirley? Miss Shirley silakan apa aja Bu. Ya, Shirley, saya mau tanya, kamu sendiri gimana? Apa kamu lihat tantangan, kamu udah punya anak belum sih? Saya belum Bu. Oh, belum. Banyak anak di sekolah tapi belum punya anak sendiri. Kalau kamu lihat dari tantangan-tantangan ini ya di murid-murid kamu, yang mana yang kamu concern the most? Yang pertama pasti sosialisasi. Saya ingat nih, Bu Ana, jadi waktu itu saya fasilitasin kelas 5 atau kelas 6, jadi kita ada break. Nah, saat break itu mereka diem aja. Udah gitu saya bilang, ngobrol aja, boys and girls, it's okay, this is break time, you can chit-chat with your friends. Jadi terlihat tuh Bu Ana kayak masih awkward mau ngobrol sama temennya sendiri di ruangan yang sama gitu. Dan mungkin kalau untuk lower grade saya melihat ada tantangan life skill-nya juga Bu Ana. Hal-hal kecil tapi karena memang tidak dilakukan kalau di rumah, hal simple Bu Ana, seperti kertas masukin ke dalam tas, atau buka pintu Bu Ana. Oh, Iya, itu buat anak-anak yang kecil banget sih Bu Ana ya, yang kelas 1 begitu. di sini ada guru-guru SMA nggak? Ada. Nah, Boleh silakan dong nih, mungkin pilihin. silakan salah satu guru SMA, yuk sharing nih, apa nih tantangan para guru SMA? Tuh, saya dibawain makanan sama suami. Wah. Jadi Bapak Ibu relax ya, boleh minum, ya kan? Boleh sambil makan. Tapi saya kan ngomong nggak bisa makan. Ya, guru SMA siapa silahkan? Silakan. Oh, Pak Toro guru SMA loh. Oh, Pak Toro. boleh share. Silakan Pak Toro. Tantangan-tantangan ini, which one do you think is something yang Bapak concern the most? Pak Toro mana sih? Silakan salah satu guru SMA boleh sharing. Saya jadi concern the most dengan gurunya. Wah, pas nih. Kita butuh sekali webinar hari ini. Gurunya diam aja sih. Mr. Kevin juga SMA ya? Guru SMA. Mr. Kevin. Silakan. Oke, Mr. Kevin. Kita mungkin ke SMP dulu kali ya. Oh, boleh. Nah, saya lihat nih ada Pak Kris. Pak Kris. Mr. Kris. Kan orang tua juga pengen tahu ya. Iya. Pengen dengar dari gurunya. Silakan. Mana nih Pak Kris? Halo. Cek. Halo. Ya. Kedengeran? Kedengeran. Iya. Iya, oke. Ya kalau tantangan bagi saya yang paling saya concern itu sebenarnya lebih kepada ini kali ya, tantangan sosialisasi juga sama gitu kayak ya mungkin memang anak merasakan dia bisa ketemu temannya secara online. Cuman kan kadang kita itu suka overestimate ya terhadap diri sendiri kan. Kita merasa kita tahu apa yang kita butuh. Anak-anak merasa dia tahu dia butuhnya ini. Dia nggak butuh ketemu teman, tapi padahal ketika dia ketemu dia bisa lebih enjoy begitu. Jadi saya melihat ada beberapa anak yang ya seperti itu gitu. Ketika ketemu temannya mungkin dalam hatinya dia merasa oh ternyata lebih enak ya begitu. Iya. Luar biasa ya, pandemi ini telah membalikkan perkara. Mungkin Bapak Ibu sekarang yang anaknya masih kecil nggak terlalu tahu atau nggak terlalu mengalami pergumulan kami waktu anak-anak kami masih kecil. Waktu anak-anak kami masih kecil kita sering bilang apa? Main melulu nih sama temen, belajar gitu kan. Sekarang anak-anak kita kayaknya nggak main sama temen gitu, jadi ayo main sama temen, jangan belajar melulu gitu kan ya. Pernah nggak sih gitu, apa sama kamu ngomongnya? Iya, Bu Ana kebetulan ada yang sharing juga nih dari orang tua murid. Boleh saya sharingkan ya. Jadi ibu dari Christopher ada tantangan. Jadi ada anak Bu Christopher, mama dari Christopher di grade 3 tantangannya moral atau karakter seperti simpati, empati yang kurang terasah.
karena memang kurangnya interaksi Bu Ana. Betul. Dan beliau juga punya anak remaja dan tantangannya juga di area sosialisasi, karena biasanya kan di umur-umur yang remaja mereka udah belajar lebih banyak ilmu di luar akademis aja. Nah, thank you sharing-nya. Wah, kita Ya, would like to hear makasih. more stories nih from the parents, from the teachers. Ya, saya juga belajar dari Bapak Ibu ya, mengenal tantangan yang sebenar-benarnya terjadi pada saat ini. Betul sekali itu ya, tantangan karakter, empati, simpati, itu bagaimana kalau cuman secara informatif aja. Nah, Bapak Ibu, jadi mungkin kita seringkali nggak menyadari ya, kita tuh menjadikan anak-anak kita itu seperti siapa Violet di filmnya Incredible ya. Kita mau masukin mereka ke dalam bubble gitu ya. Kita mau lindungi mereka. Tapi apakah demikian? Nah, saya yakin Bapak Ibu juga ingin melindungi anak-anak dan mengatakan biar saya aja yang ngalamin ya. Misalnya masalah stres. Nah, saat ini saya yakin Bapak Ibu juga punya banyak pergumulan. Kemarin di sekolah yang satunya lagi tuh, aduh saya seneng deh. Anak-anak mau cerita itu. Ya, jarang tuh ya ada sekolah yang begitu ya. Jadi acaranya anak-anak dan orang tuanya ikut serta di dalam Zoom. Terus anak-anaknya cerita gitu. Tahu nggak yang diceritain? Saya ngomong ke sini, jadi Bapak Ibu tahu ya. Dia bilang begini, saya tuh bukan yang nggak mau ngomong sama papa mama, tapi saya khawatir kalau saya ngomong, khususnya mama ya, saya tahu mama saya lagi stres, mama saya lagi banyak masalah. Saya takut mama saya jadi reaksinya itu malah membuat saya jadi takut gitu. Nah, Bapak Ibu, ini kita lihat ya, realita di dalam sebuah keluarga. Kita kadang-kadang pikir, kenapa sih anak saya diem aja gitu ya, ditanyain, bagaimana sekolah? Baik, ya apa gitu ya, terus kayaknya dia lagi stres tapi kok nggak mau ngomong gitu. Nah, apakah itu juga ada perasaan seperti itu? Kita mau melindungi anak-anak kita dan mengatakan biar semua masalah saya aja yang hadapi gitu. Nah, padahal anak-anak kita juga tahu, bisa merasakan gitu. Cuman nggak jelas. Apa sih sebenarnya dia cuma tahu papa mamanya lagi ribut atau lagi galau, lagi apa. Tapi ada nggak waktu untuk sama-sama ngobrol gitu ya. Dan kemudian mengatakan ini, doakan ya, papa lagi ada masalah dengan usaha, ada begini, begitu. Tapi nggak harus mengobarkan ya dalam artian, kamu mesti tahu diri ya, papa lagi susah, bukan begitu tuh. Tapi doakan ya, papa lagi susah. Nah, yang kayak gitu kan menolong. Nah, Bapak Ibu, saya yakin kita semua juga pingin anak-anak kita terlindung dari segala macam dan akan membela mati-matian. Khususnya ibu-ibu ya, akan membela anak-anak kita. Nah, saya tidak tahu apakah, Bapak Ibu bisa share juga di chat, apakah dengan kondisi PJJ seperti ini anak-anak juga masih mengalami bully, ya mungkin cyberbully. Nah, dalam hal ini tentu kita juga ingin protek anak kita, bukan? Kita ingin anak kita ini terlindungi dari semuanya itu. Kalau ada hal-hal yang jelek yang dialami anak-anak, tentu kita mau seperti ibu ini ya, memberitahukan kebenaran kepada semua orang gitu ya, bahwa yang terjadi untuk anak kita itu tidak benar, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, udah ada sharing lagi belum Ibu Shirley? Kalau ada kasih tanda ya. Oh ada, sebelumnya ada pertanyaan Bu Ana, karena terserah Bu Ana mau jawab sekarang atau nanti. Karena di saat yang isolation online gini kan biasanya anak bosen ya. Salah satunya misalnya nih mengikuti kegiatan chapel, di mana ya mereka harus listening. Nah di situ they get bored, tapi kalau isolation kan mereka ya bisa do something else ya. Nah Bu Ana ada tips atau ada perspektif tentang kebosanan saat online ini? Oke, wah kalau ini sih mesti ngomongnya sama guru. Oh iya iya. Gak apa-apa ya, jadi kita ya, ngobrol orang tua sama guru. Terus terang memang ya Bapak Ibu sekalian ya, gak gampang lo ngajar online ya, bener gak sih? Khotbah online, ibadah online itu gak gampang. Ya, kita mesti puter otak, bagaimana coba supaya tidak membosankan. Karena memang saya sadari kok, saya sendiri juga bosan.
Kalau kalau misalnya suruh Zoom ngomong itu ngeliatinnya apa? Cuman ngeliatin kotak-kotak sama nama gitu kan ya. Nggak ngeliatin Anda tersenyum atau Anda cemberut, apa Anda tertawa, saya ngebanyol kagak ada yang ketawa sendiri. Nggak enak banget gitu ya. Anak-anak juga ngerasa seperti itu. Jadi memang kami juga ada sekolah ya, TK, dan juga ada Bina Iman keluarga. Jadi ada kelas-kelas Bina Iman buat anak-anak dari usia 1 tahun sampai SMA kelas 3. Ya, dan jadi kan kita mesti putar otak gimana caranya supaya anak-anak tetap engage, gimana caranya supaya orang tua tetap engage, supaya persekutuan tetap hidup. Nah, itu kan istilahnya apa ya? Setiap hari, apalagi yang TK, setiap hari sekolah kan harus produksi tiap hari itu. Video, rekaman, naskah dan sebagainya gitu. Nggak gampang loh. Ya, jadi memang perlu sekali guru sama orang tua itu kolaborasi, saling memberikan informasi, saling mendukung. Nah, saya senangnya apa di TK kami tuh ya, orang tuanya sangat suportif. Jadi kan kalau guru terus-terusan ya, bosan nggak sih? Jenuh nggak sih? Gurunya juga jenuh, anaknya juga jenuh ya. Misalnya nih, devotional tiap pagi. Dia lagi, ya ngomongnya udah tahu. Ntar pasti ngomong gini ya, bosan atuh. Ya, nah tapi saya senangnya di TK kami itu orang tuanya suportif. Jadi saya bilang sama tim kurikulum, sekarang gantian yuk anak-anak yang kasih devotion. Iya, terus jadi anak-anak bikin devotion, orang tua bikin devotion ya. Jadi devotionnya di rumah, ya seharian gitu ya. Jadi anak-anak juga demen ngelihat dirinya sendiri gitu ya. Atau anak-anak demen ngelihat teman-temannya. Dan orang tua juga excited melihat anak-anaknya juga berespon ketika devotional di rumah. Dan orang tuanya juga bisa melihat contoh ya. Contoh dari keluarga-keluarga yang lain, walaupun mungkin saya nggak terlalu baik atau gimana dalam segi apa perfilman begitu ya, tapi ada pengalaman-pengalaman rohani ya. Jadi saya rasa untuk mengatasi kebosanan itu mesti kerjasama, kolaborasi ya. Kalau nggak bisa. Kalau istilahnya teman saya tuh kehabisan napas. Bayangkan saudara, 2 tahun kita udah begini terus. Gimana nggak kehabisan napas? Kita hitungin berapa banyak produksi dari guru-guru yang sudah tiap hari mengerjakan tugasnya. Kagum saya ya ngelihat produksi dari guru-guru itu luar biasa. Nggak gampang saudara, nggak gampang kalau ngajar ya, live ya, ngajar, bener nggak bener udah lewat gitu kan ya. Coba kalau ngajar online kan kita rekam, salah ulang, ngedit ini ada tim editing sih ya, mungkin ya kalau sekolah ini mah bagus mah ya. Ada tim tertentu ya. Tapi kalau guru-guru masih kerjakan semua sendiri, aduh. Ya, luar biasa. Jadi memang perlu ada kerjasama. Satu pihak khususnya orang tua yang punya anak-anak yang kecil. Nah, itu perlu sekali kooperatif. Nggak bisa kita cuma bilang, ayo, tuh udah dibuka tuh Zoom-nya. Mama kerja ya. Nggak bisa begitu. Tetap mesti ada periode waktu tertentu, ya khususnya untuk anak-anak baru, murid-murid baru, mesti ada periode waktu tertentu. You have to sacrifice your time to help adjust anak-anak, untuk temenin ya. Kadang-kadang dia nggak mau nyanyi, kita yang nyanyi gitu kan ya. Anak-anaknya ngobrol ke sini duduk di pangku diceritain gitu. Nah, hal-hal seperti itu mesti ada kolaborasi ya. Oke, silakan ya sharing lagi, ada apa. Senang saya kalau kayak gini. Oke, nah Bapak Ibu, yang saya mau kasih tahu nih, jadi kan ada teori dari Erikson tentang psikososial. Jadi pertumbuhan sosial dan pertumbuhan emosi, perkembangan dari setiap manusia, setiap orang ya, ada studinya. Nah, itu kan ada tahapannya tuh. Nah, kita bukan hanya guru-guru atau tim kurikulum aja yang perlu tahu, orang tua juga perlu tahu bahwa anak-anak kita ini
bukannya bisa tumbuh begitu aja, otomatis gitu, enggak. Tetapi ada satu proses, dan salah satu prosesnya adalah proses sosial, proses relasi dengan orang lain. Ketika 0 sampai 18 tahun misalnya, dia sedang mengembangkan rasa percaya. Kalau di usia ini, pengembangan ini nggak sehat, di usia yang lain akan bermasalah. Ya, bukankah ada di antara kita atau kita juga mengenal orang yang curigaan terus, cemburuan terus? Ada nggak yang punya pasangan sebentar, siapa tuh? Gitu ya, lu selingkuh ya? Ih ampun, gue cuma ngobrol aja dibilang selingkuh. Nah, apakah di dalam masa ketika usia 0 sampai 18 tahun, orang ini mengalami permasalahan, yaitu diabaikan oleh orang tua, nggak dibangun rasa percayanya, nangis ya, nggak ada orang tua yang kemudian peluk dia, atau orang tua yang bilang, mama pergi dulu ya, nanti balik lagi, nggak balik 3 hari. Nah, ini hal-hal yang membuat di usia-usia ini anak-anak tidak mengembangkan rasa percaya bahwa dia itu ada yang melindungi. Kalau saya butuh sesuatu, ada yang merespon. Kalau saya lagi sedih, ada yang merespon. Ada yang berjanji, ada yang memenuhi gitu. Nah, ini perkembangan tersebut. Nah, kalau seandainya ini di usia 0-18, yang paling penting orang tua. Nah, kemudian di usia 18 sampai 3 tahun, mulai kan anak-anak mulai sekolah ya, mulai ketemu sama guru, mulai diajar tadi buka pintu. Saya nggak ngerti tuh kalau ada anak yang pas masuk sekolah terus diem di depan pintu, nggak ngetok, nggak buka pintu misalnya ya, terus nangis. Iya Bu, itu yang terjadi. Oh begitu? Saya lagi jalan di hallway dan anaknya hanya berdiri di depan pintu dan saya, what happened? Oh ya, long story short, saya baru figure it out bahwa rupanya dia Mau masuk. Tapi ini anak kelas 1. Kasihan ya. Nggak apa-apa, orang tua jangan merasa bersalah. Itu adalah bagian dari kehidupan sosial yang sebenarnya wajar ya. Dengan adanya pandemi ini kita jadi banyak hal yang missing sebenarnya. Ya, anak-anak belajar ketok pintu, pencet bel, nunggu, ya. Terus kalau bertamu, bagaimana kan banyak anak sekarang jarang bertamu karena belum boleh bertamu, terima tamu. Terus kalau terima tamu datang, bagaimana? Sebelum pandemi aja ya, kami ya dengan Growing Kids God's Way ngelatih anak-anak kan susah. Kalau ada tamu, anak-anak cenderung apa? Main sendiri, masuk ke dalam kamar, nggak keluar-keluar, sampai tamunya pulang. Padahal kita kan ajarin anak-anak kalau ada tamu, mama panggil, kamu keluar dulu ya, nyapa tamunya. Halo tante, halo om gitu ya. Nah sekarang kan tidak pakai Zoom. Bagaimana? Paling kalau kita lagi nge-Zoom, sini, nyapa. Halo tante, halo om. Nggak mau. Gitu ya. Nah, saudara ini, otonomi, ya, kemandirian, kemudian shame sama doubt. Kenapa anak-anak nggak mandiri? Karena mungkin ada keraguan, ada rasa malu, nggak yakin bahwa apa yang dilakukannya ini benar. Nah, jadi saudara-saudara perlu sekali. Saya lagi berpikir ya, ada pertanyaan kan, bagaimana nih dengan missing seperti ini? Bagaimana saya bisa latih anak-anak saya untuk bisa punya insulasi itu? Kalau enggak lapisan-lapisan itu nggak terbangun. Bagaimana ya? Saya merasa salah satunya ya, selain komunitas gereja, mungkin kelompok kecil ya, dari kelompok parents, atau di sekolah ada nggak tuh ya kelompok-kelompok kecil orang tua, kelompok parenting, atau keluarga besar. Ya, keluarga besar ini perlu terus dipelihara hubungannya sehingga anak-anak kita bisa punya latihan bergaul dengan sepupunya, dengan keponakannya, begitu ya. Nah, itu ada latihan seperti itu. Nah, kemudian di usia preschool, inisiatif atau rasa bersalah. Orang tua juga perlu membantu supaya anak-anak terus punya inisiatif. Ya, sekarang ini susah nih kalau begini nih ya. Gimana kita latih inisiatif, misalnya kita bisa bertamu gitu, terus ada anak yang lihat
ada oma-oma bawa gelas, terus jalannya susah, terus inisiatifnya sini oma saya bantu gitu. Ya, ada nggak seperti itu? Atau ibu-ibu bawa keranjang tas banyak gitu, terus ada anak, tante sini saya bantu angkat. Itu kan inisiatif. Atau kita kembangkan rasa bersalah, main mulu gitu ya. Nggak belajar, main HP terus. Jadi yang dikembangkan adalah rasa bersalahnya daripada mengembangkan bantuin oma, bantuin tante gitu ya. Terus udah selesai dibantuin, kamu baik deh. Mama senang lihat kamu ada inisiatif, misalnya seperti itu. Industry and invariety di dalam usia SD nih, ya mereka tuh perlu tuh ada didorong untuk berkarya, ya kan tadi ribut, bagaimana bosen? Saya senang ya lihat ada beberapa anak ya di dalam masa waktu lagi itu tuh waktu lockdown tuh ya. Ada keluarga-keluarga yang kemudian share gitu ya, anaknya misalnya ngecat kamarnya ya, atau ada yang belajar merajut. Wah, dari belajar merajut bikin kotak terus bisa bikin taplak, terus habis itu dia bikin jaket buat mamanya. Saya mah kagum tuh, saya dibikinin topi tuh, ntar ada topinya kasih topi, saya dirajutin topi, boneka saya dirajutin topi. Nah, itu contoh-contoh industri dari anak-anak ini dan bahkan di usia teenager. Sehingga di masa-masa SMP, SMA, dia itu punya identitas yang jelas. Kemarin ada satu pertanyaan lagi ke orang tua, gimana ya anak-anak saya gampang sekali terpengaruh. Ya, nah ini kita sudah mulai ngomong tentang insulasi itu tuh. Ya, bagaimana supaya anak saya itu kayaknya punya filter gitu. Ada insulasi, jadi dia tahu kalau misalnya diajak ngerokok atau sekarang ada zamannya itu ya film-film Korea ya soju gitu kan ya. Kayaknya soju lagi setiap kali. Saya juga sering nonton film Korea, saudara. Tapi gimana anak-anak kemudian nonton, tapi identitas nggak pengaruh. Nah, kalau itu nggak ditanamkan dari kecil, ada identitas keluarga yang atas-atas tuh ya, trust, otonomi, inisiatif, industri, itu orang tua nggak bangun, di identitasnya ini jadi susah. Anak-anak nggak punya identitas sehingga ketika melihat sesuatu yang menarik, kayak sesuatu yang baru, ya mau ngikutin. Kan jadi pertanyaannya begini, gimana ya supaya anak-anak saya itu tidak ikut-ikutan dengan hal yang baru seperti merokok, pornografi. Dan saya bilang ya, rokok, pornografi itu bukan hal baru. Ya, itu sebenarnya bukan hal yang exciting. Kalau kita tanamkan pada anak-anak sejak kecil. Dan waktu remaja, kita tanamkan hal yang exciting, yang baru itu misalnya inovasi sesuatu, itu hal yang baru. Ya, jadi memberikan inisiatif dan minat. Sorry, suara suamiku. Minat yang rame ya, itulah WFH. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Jadi lanjutannya intimasi tuh, mulai ke masa pacaran dan sebagainya. Kalau kita nggak latih, ya gimana dia mau pilih pacar yang tepat dan sebagainya. Dan kemudian setelah dia menikah, ada nggak kedekatan? Terlatih nggak kedekatan dengan pasangan gitu ya? Oke. Ada pertanyaan lagi, Shirley? Ada yang cerita berhubungan pembicaraan kita yang tadi, Bu, tentang salah satu orang tua murid dari TK mengapresiasi bahwa Bible study-nya bagus, tapi ya karena guru membuat variasi video cerita, tapi memang nggak dipungkiri nih Bu, pasti kan jenuh ya, apalagi anak TK ya, itu kan hal yang statis buat mereka. Concern-nya adalah apakah mereka bisa mengimani cerita Bible ya, kalau dengan kejenuhan ini? Aduh, terima kasih, itu pertanyaan sangat penting ya. Kalau Anda tidak bertanya, saya tidak akan menyampaikan karena nggak ada di rencana. Tapi itu penting pertanyaan itu. Ya, harus diakui. Guru-guru itu hanya partner. Guru-guru itu pendukung orang tua.
misalnya nih dalam masa-masa seperti ini nih ya, apa yang bisa guru-guru lakukan? Membuat supaya anak-anak engage di secara virtual aja. Tapi yang tadi pertanyaan tadi itu guru-guru nggak bisa lakukan. Supaya firman Tuhan itu menyerap menjadi bagian dalam hidup anak-anak. Guru-guru bisa nggak di dalam saat ini nih, zaman ini? Nggak bisa. Kecuali ya, guru-gurunya tuh datengin rumah anak-anak, ngobrol di luar jam kelas gitu ya. Itu ekstranya kayak gitu tuh. Nah, guru-guru di pedalaman banyak yang seperti itu tuh, karena kan nggak bisa selalu online. Jadi dia datang ke rumah anak-anak, ngajarin anak-anak, ngobrol, ngomong, kadang-kadang naik sepeda 3 jam itu waktu lagi rembuk nasional tuh ya. Saya sampai kagum-kagum itu ada guru-guru ya. 3 jam gitu, satu-satu anak disamperin karena mereka nggak punya Zoom, nggak punya apa-apa gitu kan ya. Nah, tapi kan apakah saudara expect guru-guru IPK kayak gitu? Sampai seperti itu? Saudara juga takut kalau guru datang nanti bawa virus. Mendingan jangan datang deh. Jadi sebenarnya siapa yang bisa lakukan itu? Orang tua. Orang tualah yang Tuhan tempatkan untuk menolong anak-anak mengimani apa yang dia pelajari. Gimana caranya? Melibatkan mereka dalam hidup. Dan melibatkan hidup Anda di dalam hidup mereka. Hanya itu sih. Ya, saya pikir ya, dan sudah pasti doa. Karena saudara, iman itu anugerah, bukan produksi. Ya, yang bisa disampaikan oleh guru-guru adalah informasi, firman itu disampaikan, diperdengarkan. Gitu kan ya? Tetapi kemudian dihidupi oleh keluarga, dihidupi oleh orang tua. Dan anugerah daripada Tuhan Roh Kudus yang akan mendampingi supaya iman itu akhirnya bisa tumbuh di dalam hidup anak-anak. Terima kasih ya, itu pertanyaan yang sangat penting. Ya, saya balik lagi ke bahan ini sambil saudara-saudara tetap ya boleh tetap bicara, tetap memberikan masukan, sangat berarti sekali. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua ingin melindungi anak-anak kita. Ya, dan orang tua punya tugas dari Tuhan. Kalau saudara perhatikan di Ulangan 6, ya, tugas yang paling penting adalah mengajarkan anak-anak cinta Tuhan, takut sama Tuhan. Orang tua bisa melindungi dengan memberikan payung otoritas. Ya, saudara mungkin yang ikut GKGW sudah belajar ini, yaitu payung otoritas artinya apa? Itu yang melindungi anak-anak. Anak-anak tahu di atas mereka itu ada otoritas yang lebih tinggi, yaitu otoritas siapa? Mama. Di atas otoritas mama ada otoritas papi. Di atas otoritas papa ada otoritas gereja. Di atas otoritas gereja ada otoritas Tuhan, gitu ya. Jadi mereka tahu kepada siapa saya harus bertanggung jawab, kepada siapa saya accountable with, gitu. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi insulasi. Menjadi lapisan-lapisan yang melindungi anak-anak. Anak-anak tetap mesti punya rasa takut. Ya, bukan berarti ya mereka melakukan ini karena rasa takut. Emang perlu rasa takut. Ya, takut sama Tuhan. Saya nggak mau lakukan ini, nggak mau nyontek. Kenapa? Saya takut. Boleh? Boleh. Boleh. Rasa takut untuk melakukan hal yang salah itu harus ada. Sehingga dia lama-lama, ya dalam perkembangan nanti kita bicara soal perkembangan moral, dia tahu itu adalah prinsip yang benar. Ya, di dalam perkembangan anak-anak perlu ada itu. Tapi bukan takut dihukum ya. Artinya nanti saya dipukulin, bukan itu. Tapi dia tahu ini ada sesuatu yang fear-nya itu bukan fear terancam, tetapi fear respect to. Ya, saya tidak mau menyakiti hati orang tua saya tidak mau mengecewakan guru, saya tidak mau mengecewakan Tuhan, gitu ya. Jadi saudara, ini adalah tugas dari orang tua. Dasar Alkitabnya apa? Saudara, Allah kita sayang sama anak-anaknya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, jadi Tuhan sendiri melindungi kita.
Sebagai bapak, Tuhan melindungi kita. Kita sebagai guru dan orang tua, kita juga menyatakan rasa sayang kita adalah kepada anak-anak kita dengan melindungi. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi saudara, hari ini kita belajar apa? Kita belajar untuk melindungi anak-anak kita. Kita harus memberikan insulasi yang kuat, yaitu rasa takut pada Tuhan. Karena rasa takut pada Tuhan memberikan ketentraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anak kita. Kita nggak selamanya bisa selalu dengan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita harus punya relasi pribadi dengan Tuhan. Saudara, kalau saya pikir-pikir ya, saya renung-renungkan ya, banyak sekali dalam hidup saya sebagai orang tua, saya melihat bagaimana Tuhan berinteraksi langsung dengan anak-anak saya. Banyak sekali, ya, di mana saya sudah kehilangan kendali, terus Tuhan sendiri yang menolong. Salah satunya ya saudara ya, suatu kali saya pergi ke luar negeri sama suami saya. Kemudian anak saya dua-duanya pas lagi yang gede pas lagi ada di Indonesia, pas lagi pulang, dan yang kecil pergi sama masih SMA ya, nyetir, jemput temannya. Nah saudara, kami di pesawat masih di atas tuh, ya kan nggak tahu apa-apa. Pas mendarat, buka handphone, nggak boleh ya sebenarnya. Tapi pas mendarat, buka handphone, ada WA. Pak, Deus kecelakaan. Aduh. Saya langsung ya, rasanya pengen keluar dari pesawat, tapi kan belum nyampe, belum berhenti, belum bisa keluar. Rasanya pengen kabur, pengen tahu anak saya bagaimana. Deus kecelakaan. Terus suami saya pas lihat suami saya gitu tuh, saya waduh, ini nih WA udah penting nih. Kenapa? Deus kecelakaan. Terus. Oh, udah beres. Aduh, leganya ya. Gimana caranya udah beres? Terus ternyata waktu kecelakaan itu pas teman saya ada di dekat situ. Jadi teman saya yang tolongin anak saya dari ancaman-ancaman ada biasa ya, kalau di Indonesia kan ada suka mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Jadi ditolongin mengurus segala sesuatunya. Aduh, saya nggak kebayang saudara, kalau nggak ada orang yang Tuhan kirim untuk nolong anak saya. Itu satu. Kedua, waktu kita bawa itu mobil ke bengkel, saya nggak tahu loh. Saya sama sekali nggak tahu. Itu kan mobil langsung dibawa ke bengkel, bukan sama kami, karena kami belum nyampe waktu itu. Jadi diatur sama suami saya terus bawa ke bengkel. Setelah selesai, saya disuruh ambil mobil. Jadi saya dapat tugas ambil lagi tuh mobil. Waktu saya ambil, saya bilang kan ke bengkelnya, nomor sekian-sekian. Saudara tahu tuh orang-orang ngomong apa? Nomor sekian-sekian, yang rusaknya parah banget. Jadi satu apa tuh namanya, satu bengkel itu mobil saya terkenal yang rusaknya parah. Pas saya lihat saudara hasil perbaikan itu benar-benar parah. Terus saya pikir ya, kok anak saya bisa nggak kenapa-napa? Kemudian yang saya sampai merinding ya, sebenarnya itu anak saya mau jemput temennya yang bakal duduk di belakang. Dan biasa duduk di belakang nggak pakai seat belt. Kalau itu peristiwa yang terbalik, dia sudah jemput anak temennya, kemudian itu mobilnya baru ketabrakan, saya yakin temennya terlempar keluar. Karena itu keras sekali. Aduh, saya ngebayangin ya kalau sampai itu kejadian ya. Gimana anak orang? Ya. Aduh, saya sampai sekarang saya cuma bilang, aduh Tuhan. Pada saat saya not even pray for him. Not even kasih penjagaan pada dia. Tapi Tuhan, Engkau sayang sama anak saya. Tuhan menjaganya luar biasa. Dan saudara, jadi relasi anak-anak kita dengan Tuhan itu sesuatu yang
Sangat penting. Ya, Amsal 4 ayat 1 sampai 2, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Saudara ini ya, saya belum share screen ya. Sorry. Iya, Sorry. Lupa. Keasikan ngobrol. Gimana tadi caranya share screen? kita juga keasikan mendengarkan Bu Ana nih. Iya, ya saudara, Amsal 4 ayat 1 sampai 2 nih. Ini saudara jangan pikir ini kan buat anak-anak. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah gitu-gitu ya. Pertanyaan saya adalah, ini ada ayah-ayah ikut nggak ya? Ayah-ayah, kamu didik apa sama anak-anak? Apa yang waktu besar anak-anak tuh bilang, aduh untungnya dulu papa ngomong begini. Aduh untungnya dulu ibu, mama saya ngomong begini. Saudara, salah satu hal yang saya sih banyak ya kelemahan saya ya, yang saya rasa aduh saya mestinya begini, saya mestinya begitu waktu anak saya kecil, waktu anak saya sekolah, misalnya begini. Tapi ada satu hal yang saya syukuri ya, waktu anak saya mahasiswa, saya datang ya ke kampusnya, terus anak saya nyetir, ngobrol-ngobrol di mobil gitu ya. Anak saya waktu itu kuliah di Witten waktu S1-nya. Terus dia bilang gini, "Mah, saya bersyukur loh sekarang. Waktu dulu, waktu saya masih SMP, SMA, SD gitu ya, saya sih sebel gitu ya. Dilarang-larang main game gitu kan ya. Saya sebel, tapi saya sekarang bersyukur loh waktu itu papa nggak beliin saya Xbox. Sampai anak saya nanya, papa emang gajinya berapa sih kok nggak bisa beliin Xbox? Waktu anak saya sekolah tuh. Papanya bukan berarti nggak bisa, tapi tahu kalau misalnya beliin Xbox, berantem lah tiap hari ngomongin soal main sama belajar begitu ya. Jadi memang ditunda. Lalu dia bilang, saya bersyukur loh. Karena saya lihat teman-teman saya, ya dia waktu dia sekolah dia baru ketemu teman-teman baru kan ya. Ada teman-teman saya itu yang nggak bisa lepas dari game online. Akhirnya keluar dari sekolah karena nggak punya waktu untuk main dengan teman-temannya game online. Saudara, ini hal yang kita mesti pikir ya, tanya dalam hati nih. Saya udah didik anak saya apa? Sehingga anak-anak saya waktu dikasih tahu ini sama guru-gurunya, anak-anak ya, dengarkan didikan ayah. Terus anaknya bilang, ayah saya didiknya nggak benar. Kalau saya dengerin nanti saya kayak jadi anaknya benar, gitu kan? Apakah didikan itu memberikan pengertian dan ilmu yang baik sehingga saya tidak mau tinggalkan petunjuk itu. Ya, waktu itu anak saya yang pertama telepon adiknya yang masih di rumah, dia bilang, "Dek, selagi Dedek masih tinggal sama mama sama papa, ambil banyak-banyak tuh hikmatnya, nanya banyak-banyak nasihatnya, karena kalau udah kayak Koko mau nanya mama lagi tidur." Jamnya lain. Ya kan? Jadi nggak matching, waktu lagi perlu nggak ada gitu ya. Nah saudara, marilah kita evaluasi sama-sama hal ini ya. Jadi tindakan orang tua ya mengantisipasi perkembangan moral anak, menanamkan nilai spiritual pada anak. Ada korelasinya saudara, spiritualitas dan moral. Ada korelasinya dukungan iman ibu dan moral anak. Ya, jadi transmisi, teladan, peneladanan, transaksi, percakapan itu ada korelasinya. Dukungan iman ayah dan guru pembimbing kepada moral anak, walaupun ada sedikit, tetapi ada gitu ya. Kemudian keterlibatan orang tua dalam prestasi pendidikan anak, kita tahu itu ada korelasinya ya. Itu penting, cuman permasalahannya kita terlibatnya apa gitu kan ya. Oke, ada lagi nggak Shirley pertanyaan atau waktunya udah habis? Masih ada waktu Bu Ana, Oke. dan ada pertanyaan dari orang tua mengenai yang tadi level pertumbuhan itu Bu Ana. Oh ya. Bagaimana kalau misalnya anaknya udah remaja, tapi ya menyadari ada step-step yang missing di masa kecilnya, ada tips nggak nih Bu Ana? Oke, boleh nggak saya tahu menurut Bapak atau Ibu, saya share screen lagi ya yang tadi ya. Menurut Bapak Ibu yang misinya di mana ya? Tunggu share screen. Tunggu. Saya balikin lagi ke yang tadi.
supaya teman-teman yang lain, orang tua yang lain juga sambil reevaluasi ya. Jadi kan anaknya teenager 13 sampai 21. Kemudian di Industry Inferiority Initiative Guild Autonomy Shame Trust and Mistrust itu ada missing ya, gitu ya. Kalau boleh chat lagi menurut evaluasi Anda di bagian mana Anda rasa anaknya missing supaya saya bisa menjawabnya lebih terfokus gitu. Secara umumnya sambil Ibu chatting ya atau Bapak, secara umumnya bersyukur. Bersyukur di usia remaja ini Anda bisa deteksi karena saya menemukan banyak adult kids yang udah kadung. Ya udah berkeluarga atau mungkin Anda yang sudah berkeluarga menyadari ada yang missing dan saya nggak sadar itu, saya cuma ngerasain nggak enaknya aja menjalani hidup yang misalnya penuh dengan rasa bersalah, menjalani hidup dengan inferior, sementara sudah punya suami atau sudah punya istri, sehingga ini menjadi problem konflik di dalam rumah tangga. Nah, sekarang anak saudara remaja, saudara ketemu ini, bersyukur, artinya masih ada kesempatan untuk memperbaiki, mengisi kekosongan itu. Hole-nya itu kita bisa isi. Contohnya, misalnya anak saya terus terang, anak saya itu sekarang udah dewasa, tapi dia pernah bilang sama saya evaluasi ya, dia bilang, Mama, saya sering kali merasa bersalah. Ya, guilt-nya itu tuh. Sampai waktu dia sudah mulai pacaran, pacarnya bilang, kamu tuh nggak sehat. Kamu seringkali merasa bersalah untuk hal yang nggak perlu. Nah, saya evaluasi. Saya pikirin gimana ya. Lalu kita diskusi. Ya, saya ngobrol sama anak saya diskusi. Gimana ya letak Mama? Gimananya? Kayaknya Mama udah try to do the best deh. Gimana ya? Terus saya bilang, Mama, kayaknya Mama terlalu banyak menuntut gitu. Ya, mungkin juga ya karena saya penginjil ya. Saya kan banyak KKR ya. Nah, terus anak saya ikut. Saya sering kali tuh kan ya menekankan, bertobatlah, kamu berdosa segala macam gitu ya. Maju ke depan gitu ya. Apa itu saya tidak imbang. Ya, tidak imbang antara pemberitaan tentang pertobatan dari dosa dengan misalnya bahwa saya bisa mempercayai dia. Nah, itu anak pertama. Anak kedua, dia ngomong di usia remajanya dia. Saya pernah konflik. Saya pernah cerita nggak ya? Enggak kali ya? Saya kan jarang-jarang di sini ya. Waktu lagi remaja, ada satu kejadian. Kejadiannya gini. Dia minta izin ke mall. Nah, saya kan sebagai penginjil, pemberita, pelatih parenting, saya nggak mau anak saya jadi anak mall kan, nanti gimana gitu kan ya. Jadi saya langsung waktu itu karena saya lagi ada banyak tugas dan sebagainya, saya langsung jawab. Saya bilang enggak boleh. Terus dia kaget gitu. Dia kaget terus saya jadi kaget. Kenapa? Kata kamu nanya boleh apa enggak? Saya jawab enggak boleh kok kaget. Kalau gitu kamu nggak nanya dong, artinya kamu cuma minta izin dong. Jadi saya marah tuh. Saya marah, anak saya kesel gitu ya, terus anak saya keluar. Terus anak pertama saya datengin saya. Dia peluk-peluk saya, dia tepuk-tepuk. Ma, kayaknya Mama kecepatan ngomong. Mama deketin Dedek. Ya, itu anak saya yang pertama tuh ya, hatinya halus ya. Terus saya keluar. Saya liatin anak saya lagi. Dia SMA kelas berapa ya waktu itu ya? Kelas 1 atau kelas 2 ya, saya lupa ya. Badannya gede, udah mulai jenggotan gitu ya, tapi mukanya kayak anak umur 4. Kesel. Terus saya datengin, saya bilang, Dedek, kamu kesel Mama tadi ngomong gitu. Iya. Kenapa? Terus nggak ngomong, kan biasa kan anak-anak SMP gitu kan, kalau diajak ngomong dia nggak ngomong. Saya bilang, Dedek sebut satu kata aja deh. Satu kata yang Dedek rasa ganjel. Terus dia bilang trust. Dia merasa tidak dipercaya. Saudara lihat nggak? Masih ada kebutuhan trust yang saya tidak penuhi. Bukan karena waktu infantnya enggak, tetapi di dalam perjalanan hidup dia ada harus yang berkembang.
dianya berkembang, sayanya juga mesti berkembang, bukan hanya dia aja. Lalu akhirnya kita ngobrol di situ, saya bilang, Dek, oke, Mama belajar percaya kamu, tapi kamu tolong Mama ya, supaya Mama juga bisa tahu bahwa kamu bisa dipercaya. Tanggung jawab ya. Oke, Dede ke mall, dan Mama yakin Dede akan bertanggung jawab. Apa yang Dede lakukan di mall, dan jam berapa, Dede kasih tahu Mama. Gitu. Jadi itu pertumbuhannya ya saudara. Jadi di dalam masa SMP, SMA itu benar-benar ya komunikasi orang tua dengan anak mesti lebih intens, ya, lebih banyak. Waktu dia udah mulai demen sama cewek gitu ya, saya lebih banyak waktu untuk ajak temennya makan bareng pulang gereja, kita bahas buku sama-sama, itu indah deh. Ya, jadi saya nggak bilang kamu jangan pacaran. Saya lihat dulu nih anak baik kok. Saya juga demen kalau nanti punya anak mantu kayak dia gitu kan ya. Tapi kan saya harus bimbing anak ini dan anak saya. Jadi menjadi partner untuk jadi saya bisa ngobrol gitu ya, ngobrol walaupun nggak semuanya, saudara jangan anggap anak saya terus terbuka semuanya, enggak, tetap ada privacy, ada secrecy yang saya hargai, mereka juga perlu miliki gitu. Oke? Jadi panjang. Iya Bu Ana, thank you banget buat sharingnya. Tadi saya juga dapat satu poin yang penting banget, di mana perkembangan ini tidak hanya perkembangan di anaknya aja ya Bu Ana ya, tapi perkembangan orang tuanya juga ya. Iya, ya. Dan kita juga produk dari pendidikan sebelumnya kan ya. Jadi mungkin kita sendiri ada missing. Bener gak sih? Iya, benar Dan banget. kita tetap bersyukurnya sama Tuhan. Tuhan kasih keluarga, kasih anak, sehingga kita juga bertumbuh bersama-sama dengan anak kita. Iya, Bu Ana, mungkin ini pertanyaan dari saya nih, karena tadi Bu Ana juga bilang, oh sebenarnya bersyukur juga ya kalau di masa remaja orang tua sudah bisa mendeteksi hal-hal yang missing di fase-fase sebelumnya. Nah, mungkin Bu Ana kan kita juga pengen lebih kayak inisiatif gitu. Ada gak kalau pasti ini Bu Ana kan sudah menangani banyak anak-anak, kira-kira indikasi apa ya Bu Ana yang paling menonjol tuh? Misalnya kalau anak butuh kayak suplemen lah kita bilang di fase trust and mistrust atau di fase guilt. Ada gak ya indikasi-indikasi yang kita bisa lihat dari sekarang? Ya, butuh kepekaan sih ya. Butuh kepekaan untuk melihat indikasi sesuatu yang mereka kurang gitu kan maksudnya ya. Yang missing yang kita perlu perlengkapi. Kalau kita nggak punya relasi yang dekat dengan anak, itu susah deteksinya. Ya, tapi kita perlu dekat dengan anak, dan waktu lagi terdeteksi jangan terus khawatir dan panik ya. Karena kita kan manusia semuanya nggak sempurna. Jadi nggak apa-apa gitu saudara mendeteksi misalnya, oh anak saya kurang mandiri ya, udah SMP tapi kurang mandiri. Kalau disuruh apa-apa malu, takut gitu. Berarti kan di usia di waktu dia 18 sampai 3 tahun kita mungkin nggak terlalu latih karena kita sibuk. Saudara, saya mau ngingetin ya sama Bapak Ibu ya. Pengalaman saya di Bina Iman Sahabat Kristus itu kan sudah usianya 24 tahun. Tahun depan silver anniversary mereka ya 25 tahun. Nah, dalam perjalanan melihat orang tua ini saya deteksinya begini nih. Saya yang deteksi orang tua dulu ya. Saya deteksinya begini. Waktu anak-anak kecil 0 sampai 18 di usia-usia TK, orang tua itu semangat pembinaan parenting apa segala dikasih PR apa juga dikerjain. Karena apa? Di usia ini anak-anak itu pertumbuhannya cepat. Ya, yang tadinya nggak bisa jalan terus bisa jalan, yang tadinya bisa ngomong terus bisa ngomong. Wah, lucu banget. Bahkan waktu mereka membantah pun lucu. Gitu. Ya, waktu mereka lagi marah-marah lucu. Nah, di usia 18 sampai 3 tahun ini masih oke, masih semangat ya orang tua ya. Tapi udah mulai sibuk. Ya, karena kan udah mulai ada pekerjaan dan segala macam gitu ya. Nah, biasanya missingnya di mana? Di usia SD, mulai masuk sekolah. TK masih oke lah, usia preschool masih oke. Tapi di usia sekolah nih, umur
khususnya kelas 2-an tuh ya. Kelas 1 SD juga masih baru, orang tua masih adjustment segala macam. Tapi ketika umur 3 SD, anak udah mulai mandiri, udah istilahnya ya bikin PR sendiri dan sebagainya. Disitulah orang tua banyak yang lepasin anak. Pas di saat itu orang tua lagi naik karirnya, lagi menikmati pekerjaan, anak lagi kayaknya mandiri, lepas. Di situ sering masuk anak pornografi. Di situ sering masuk anak-anak tidak terlatih dan life skill-nya nggak kebangun. Nah, sehingga apa yang terjadi di usia preteen itu sekitar umur 11, 12 gitu ya. Di situ mulai. Karena di situ kan anak-anak mulai memisahkan diri sama orang tua kan. Udah mulai identitasnya terbangun sendiri dan mulai deket dengan teman begitu ya. Nah, di situ orang tua mulai ngerasa ada something yang nggak enak, something yang nggak beres, ya. Dan waktu orang tua memaksakan, kalau istilahnya Growing Kids God's Way, corongnya tuh ya, corong waktu kecilnya digedein, jadi waktu gede itu mau dicekek gitu, mau dikecilin, kebebasannya mau dikecilin. Oh iya, udah berantem dah, berontak anak-anak karena di saat sebenarnya mereka sedang mengembangkan identity, mengembangkan freedom, ya. Jadi semua yang sudah terbangun ini dikembangkan menjadi miliknya. Nah, itu dicekek sama orang tua. Nah, disitulah kita banyak menemukan anak-anak yang memberontak, rebellion. Permasalahannya karena kita membatasi kebebasannya terlambat. Jadi gimana caranya? Heart connection. Bangun hubungan dengan anak-anak, bicarakan apa yang kita rasa missing dan bagaimana orang tua menolong dia untuk terbangun life skill yang missing itu. Ketolong nggak jawabannya, Pak? Wah, saya sendiri sih sangat terberkati sih Bu dengan jawabannya. Karena Oke. balik lagi ke relasi ya. Karena dari relasi itu ada kepekaan dan dari kepekaan itu pasti ada hikmat Tuhan untuk kita tahu bagaimana solusinya. Mmm, oh ya Bu, Anda ada pertanyaan juga nih dari Heeh. orang tua, salah satu orang tua murid, salah satu yang orang tua ini concern adalah kalau anak remaja nih, lagi-lagi Bu, anak remaja. Kalau anak remaja kan mereka mulai banyak pergumulan ya Bu, ups and down Mm-mm. gitu. Dan di saat ya orang tua juga udah berusaha mengingatkan mereka bahwa Tuhan ada dalam pergumulan mereka, tapi ya mereka juga masih growing secara iman. Nah, Mm-mm. mungkin concern dari orang tua tersebut adalah ada gaya hal-hal lain yang bisa difasilitasi agar mereka di dalam pergumulannya itu, eee, bisa tetap percaya bahwa, eee Tuhan ada gitu buat dia. Oke, saya mau jawab sambil saya lanjutin boleh ya? Ya. 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 Jadi saudara, saya mau lanjutin tentang perkembangan moral anak nih ya. Jadi di usia batita memang kita harus memulai dengan tahap jangan ini, jangan itu di usia balita. Ya, harus jelas hands-on instruction. Jadi jelas apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu harus di usia batita. Ya, karena anak-anak ini belum bisa memilih tangan kiri dan tangan kanan kan. Jadi orang tua yang harus pilihin makan apa yang sehat. Enggak, jangan kamu mau pesan apa? Nanti dia pesannya aneh-aneh. Di GoFood gitu ya. Jadi orang tua yang siapkan segala sesuatu. Nah, setelah tahap jangan, anak memasuki tahap reward punishment, artinya kalau memang dia salah perlu ada didikan ya, yang jelas gitu ya, bahwa ini nggak boleh, ini kalau kamu perlu dihukum ya dihukum, kalau sesuatu yang perlu dihargai. Nah, kemudian setelah itu masuk ke tahap dia perlu dikasih encouragement ya, dipuji ya, dalam artian dia tahu bahwa yang saya lakukan, nilai-nilai yang saya lakukan ini adalah memang nilai yang benar gitu ya. Jadi perlu ada encouragement secara verbal dan juga mungkin mereka juga perlu tahu nilai-nilai yang sedang diajarkan. Nah ya, kemudian masuk ke
tahap kata papa, kata mama. Jadi ini tahap yang biasa ya. Kalau misalnya anak bilang, iya mama bilang boleh nggak boleh begini, papa bilang nggak boleh begitu, itu tahap yang biasa. Tapi dia harus berkembang karena itu adalah validasi ya. Guru bilang begini, guru bilang begitu, validasi otoritas siapa yang ngomong. Nah, tetapi dia akan bertumbuh. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan moral begitu ya, ada level pre-conventional morality, terus sampai akhirnya masa hal yang abstrak yang menjadi prinsip mereka. Jadi di dalam perkembangan setelah dia tahu ini, oh ini kata mama, kata papa, kemudian masuk ke apa kata saya gitu, apa kata Tuhan kalau di dalam moral Kristen gitu kan ya. Dan kemudian berkembanglah tahap di mana dia merasa mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Nah, itu tahap yang selanjutnya ya. Kalau misalnya sekarang anak-anak biasanya kalau sampai SMP masih tahapnya tahap ngelihat diri sendiri gitu ya. Sampai tadi yang saya bilang mungkin masih tahap papa mama bilang apa gitu ya, masih validasi, tetapi sedang mengembangkan untuk menjadi tahap moral yang lebih matang. Bagaimana kepentingan yang lain, mengembangkan pemikiran kalau saya begini efeknya apa kepada orang lain gitu. Nah, kemudian sampai ke tahap prinsipku. Nah, ini insulasinya udah jadi. Ya, kalau udah sampai ke sini, lapisan-lapisan insulasinya itu udah jadi. Jadi dia owning the value. Value apa yang saya pegang? Ya, kalau tadi kita istilahnya atap ya. Mereka udah punya atap sendiri, udah bukan nebeng di atap orang tua, tapi punya atap sendiri. Sehingga misalnya kayak misalnya saya tanya anak saya, kok kamu nggak main ini seperti anak lain? Enggak, itu nggak berguna main itu buang-buang waktu dan bikin kesel. Misalnya ya waktu itu apa yang game online yang zaman dulu sih ya. Waktu itu pernah anak saya coba, terus pada ngomong kasar kan, kill mungkin. Kok kamu nggak ikutan? Enggak lah, mendingan kita main game online sama yang kenal mah gitu ya. Jadi dia punya grup sendiri teman-temannya sama papahnya temennya sampai sekarang. Saya bilang, oh masih itu apa? Football fantasy masih sama papanya teman kamu yang di Washington di New York masih. Jadi papanya di Texas, anaknya di New York gitu, anak saya di Seattle, mereka masih main sampai sekarang. Tapi itu ya udah ada filternya, yang mana yang dia misalnya saya tanya, kamu di Seattle kamu nggak main sama ini. Oh enggak lah, mereka orang-orang kaya yang itu tuh yang suka mamerin kekayaan gitu kan ya. Jadi kan dia mulai milih yang mana yang jadi teman, yang mana enggak. Dia pilih teman-teman yang mau datang persekutuan, misalnya kayak gitu. Ya, jadi itu udah masuk ke prinsipku. Ya, jadi saudara, langsung masuk ke tutup lagi. Yang kita harapkan terjadi buat anak-anak kita sebelum dia lulus SMA, sebelum dia meninggalkan ICS dan masuk ke kampus, ke college, mereka sudah punya itu insulasinya. Supaya waktu mereka sudah di kampus, kita nggak usah nanya, halo, kamu lagi ngapain? Jangan pulang malam-malam ya. Ini ya, itu ya, udah makan belum? Ini belum. Aduh, capek deh. Pasang aja CCTV gitu kan. Nah, nggak usah begitu. Nah, kita perlu tahapan ya, mulai dari TK, dari preschool, terus sabar gitu. Nah, tadi pertanyaannya gimana kalau anak-anak lagi susah ya? Terus kita meyakinkan Tuhan ada dengan dia. Memang ya pengalaman saya ya dengan anak-anak remaja. Kehadiran kita itu ya, itu penting. Ya. Walaupun mungkin kita rasa nggak cukup, tapi itu menjadi pengalaman buat mereka. Pengalaman waktu mereka mengalami kesulitan, ada orang tua. Tahu nggak? Saya taunya dari mana, saudara? Waktu lagi Mother's Day, anak saya bikin rekaman, terus dia bikin tuh, saudara bisa nemuin kok di YouTube, masukin ke YouTube. Dia kasih tahu tuh apa yang dia hargai dari mamanya, gitu ya. Salah satunya itu waktu saya lagi sedih, mama saya tuh dipelukin, tap gitu. Cuman di sebelahnya aja, saya cuma nemenin dia, pegang tangannya dia, terus papanya datang doain dia, gitu aja. Tapi selesai atau tidak selesai, terus dia rasa nyaman atau tidak nyaman, kita nggak tahu. Nah, setelahnya
Ya, setelah itu baru dia bisa bilang, waktu lagi saya susah, papa mama ada di situ mendoakan saya. Ya, sampai dia merasakan kehadiran Tuhan, itu bukan urusan kita. Kita nggak bisa. Kita tidak bisa menghadirkan Tuhan, kita hanya bisa berdoa, minta kehadiran Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Dan dengan anugerahnya, Tuhan akan menyatakan dirinya sendiri pada anak-anak kita dengan caranya, pada waktunya. Bapak Ibu, khususnya yang punya anak SMA, yang sebentar lagi udah mau lulus, yang merasa, aduh, anak saya masih jauh, belum siap, gitu ya. Belum ada tuh insulasinya gimana gitu. Ada, saya ngerti banget perasaan Bapak Ibu. Saatnya banyak berdoa. Ajak anak berdoa. Kalau anaknya nggak mau diajak berdoa, ya sudah, doakan dia sendiri. Karena Tuhan punya rencana yang maksud yang indah. Tapi pesan saya, kalau pernikahan Bapak Ibu kurang beres, itu diberesin dulu ya. Karena ingat ya, insulasi bisa kuat kalau orang tua mempunyai payung otoritas yang tidak bolong-bolong. Ya, salah satu payung yang tidak bolong-bolong itu kalau pernikahan kita, hidup spiritualitas kita sebagai orang tua juga sudah bertumbuh beres. Ya, jadi bertumbuhlah, tidak ada waktu yang terlambat. Jadi saudara-saudara, sebagai penutup, saya mau bacakan dari Roma 9, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dari segala sesuatu adalah anugerah. Kita berdoa ya. Udah boleh tutup kan? Iya, Bu Ana, ada beberapa pertanyaan, tapi silakan Bu Ana kalau mau berdoa dulu, Doa nanti dulu. kita buka lagi ya. Iya, doa dulu. Silakan. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, khususnya yang anak-anak masih ada di rumah kami. Mereka masih ada di dalam, di bawah perlindungan kami, di bawah didikan kami. Tuhan masih mempercayakan anak-anak pada kami. Karena itu Tuhan tolong berikan hikmat. Pada saat kami kehilangan akal, Tuhan tolong berikan hikmat. Pada saat kami kurang kesabaran, Tuhan berikan kepada kami ketenangan. Dan percaya iman bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup anak-anak kami, Tuhan yang punya anugerah untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk pernikahan kami masing-masing. Tuhan tolong, jikalau payung kami masih banyak bolongnya, mohon belas kasihan Tuhan, supaya selagi ada kesempatan, kami boleh memperbaiki bagian-bagian hidup kami yang masih berantakan. Sehingga kami bisa mengantar anak-anak kami lulus dari SMA, masuk ke universitas, melepaskan mereka seperti Raja Wali yang terbang. Dan ketika mereka memasuki pernikahan, kami juga bisa menghantar mereka dengan hati yang lega. Kami berdoa menyerahkan tugas kami sebagai orang tua, sebagai guru dalam tangan-Mu. Amin. Oke, lanjutin lagi pertanyaan. Amin. Thank you so much Bu Ana. Mungkin sekitar 7 menit lagi kita lanjutin karena kelihatannya makin banyak antusiasme nih Bu Ana untuk bertanya. Wah, kayak statement terakhir Bu Ana itu menjawab banyak pertanyaan dari orang tua yang disampaikan kepada saya Bu Ana. Karena kan pasti kekhawatirannya bagaimana kalau insulasinya belum terbangun, bagaimana anak-anak bisa merasakan kehadiran Tuhan yang tadi ada. Ya, lagi-lagi ya ada bagian yang memang bukan bagian kita ya, bagian yang tadi Bu Ana udah sampaikan adalah ya melibatkan anak dalam kehidupan orang tua dan melibatkan orang tua dalam kehidupan anak. That's the best thing that we can do. Dan salah satunya adalah dengan membenahi pernikahannya. Nah, Bu Ana, mungkin saya pilih-pilih pertanyaan yang lebih spesifik. Tadi kita ngobrolin tentang hal komunikasi. Ada salah satu orang tua menyampaikan bagaimana kalau anak laki-laki nih, Bu Ana. Karena kelihatannya anak laki-laki ini rada sulit gitu, nggak begitu banyak ngomong, dan apalagi kalau ngomongnya sama papanya, jadi lebih dekatnya ke mamanya. Jadi ada tips nggak nih untuk komunikasi, khususnya anak yang laki-laki?
Anak saya laki, Pas dua-duanya. banget nih. Wah, pas Malahan saya nggak punya pengalaman anak perempuan. Saya punya Ah. pengalaman anak perempuan saya lihat dari teman saya ya, sahabat saya punya anak perempuan. Anak laki gini, bukan karena anak laki, tapi di usia-usia SMP, SMA, kecenderungan anak-anak itu nggak banyak ngomong sama orang tua, ya. Mungkin laki lebih banyak begitu ya, saya juga ngerasain sih ya, pertanyaan-pertanyaan kita dijawabnya pendek-pendek. Gitu. Kamu gini, baik, oke, gitu ya, nggak banyak ngomong gitu. Dan sifat, karakter anak lain-lain. Ada anak yang memang reserved, anak-anak yang introvert, anak-anak yang bukan yang social minded gitu. Mereka cenderung menyimpan. Kemudian kondisi kita sebagai orang tua. Kondisi kita juga mempengaruhi. Ya seperti yang saya ceritakan, terus terang saya juga kemarin lebih terbuka tuh waktu ngobrol sama anak-anak. Kapan-kapan deh adain forum anak-anak bisa cerita. Kita jadi belajar sesuatu. Nah kemarin saya belajar sesuatu, saya pikir iya benar. Anak-anak itu mungkin juga salah satu pertimbangan dia ngomong, dia lihat kita. Dia pelajari. Apalagi kalau itu anak kedua, dia pelajari dari kakak. Ya dia lihat nih, kalau kakaknya begini respon orang tua kayak gini, kalau kakaknya begini respon orang tua, saya nggak mau kayak gitu. Nah itu bisa begitu. Atau dia lihat orang tua yang reaktif. Ada kan orang tua yang reaktif ya. Misalnya dia bilang, "Mah, saya udah males nih sekolah." "Ah, jangan dong, orang udah bayar mahal." Jailah, orang lagi mau cerita, gue lagi males, yang diomongin duit gitu kan ya. Terus kan jadi, lah kan saya mau cerita, reaksinya kayak gitu ya, jadi males gitu. Saya terus terang ya, saya juga kadang-kadang suka kayak misalnya gini nih, pernah kejadian gini, aduh saudara malu deh sebenarnya. Anak saya pulang dari Witten, terus di sana ada kejadian, ada satu anak yang protes tentang LGBT. Terus dia pulang kan dicerita ke saya tentang LGBT. Terus saya langsung bilang, emangnya kamu setuju tentang LGBT? Gak bisa begitu dong, Tim. Firman Tuhan bilang gini. Terus jadi kita berantem di Bali. Lagi jalan-jalan kita berantem. Gara-gara LGBT. Terus lagi jalannya jadi, aduh merusak suasana banget deh. Nah, jadi saudara itu ya, yang sering kali membuat anak-anak nggak mau ngomong itu, bukan karena gendernya, tapi mungkin karakternya. Karena ada anak laki yang kayak anak saya, setelah waktu dia SMP, SMA nggak banyak ngomong, terus Tuhan menjamah dia, ya, terus dia mulai terbuka, dia ngomong sama papanya sedikit, terus papanya memberikan waktu lebih banyak, dia ngomong lebih banyak. Jadi itu momen itu ya, momen Tuhan menjamah dia, terus dia minta waktu sama papanya ngomong. Menurut saya itu momen tuh. Walaupun dia anak yang pendiam dan introvert, sampai sekarang dia anak yang apa-apa ngomong, gitu. Nah, terus satu lagi adalah di masa-masa remaja ini kita mesti cari momen. Kita yang create momen. Karena kalau kita nggak create momen nggak dapet. Mereka cenderung nggak bisa create sendiri. Kita yang create momen, yuk jalan yuk. Kita naik sepeda yuk, misalnya kayak gitu. Nah, anak laki cenderung ngomong waktu melakukan kegiatan. Saya banyak bisa ngomong sama anak waktu saya nyetir mobil, saya yang nyetir. Atau dia yang nyetir. Kalau dia yang nyetir lebih enak tuh, karena dia kan nggak pakai gini. Kalau yang udah SMA ya. Kalau kita yang nyetir, dia pakai gini, kita mau ngomong, masa kita cabut. Waktu dia nyetir, kita di sebelahnya ngobrol. Atau jalan, saya pernah satu kali jalan di pinggir sungai, panjang gitu ya. Nah disitulah ngobrol berdua, terbuka. Jadi anak-anak itu perlu melakukan sesuatu. Bapak, ayah, create moment. Nggak bisa kalau enggak. Sampai kan waktu itu suami saya, untuk anak yang pertama ya, Tim, turun, main basket sama papa gitu ya. Main komputer terus kan ya. Setengah jam kemudian turun ya.
udah di ultimatum turun. Kalau nggak dipaksa dia nggak turun, dia nggak main-main. Jadi memang harus di-create hiking, camping, ya situasi-situasi yang membuat akhirnya anak-anak ada momen untuk berinteraksi. Itu sih pandangan saya. Nggak tahu deh yang lain gimana Ya, pandangannya. create the moment ya. Dalam hal aktivitas komunikasi jadi lebih nyaman ya Bu Ana. Satu lagi nih Bu Ana pertanyaan, karena menurut saya ini pertanyaan juga lumayan Sorry, banyak. saya tambahin ya. Oh, silakan. Saya melihat ya kalau laki-laki sama papa itu banyak ngomongnya soal akomodasi atau sesuatu yang sifatnya teknikal, masa depan, rencana, planning gitu ya. Kalau sama mama ngomongnya sakit hati, lagi susah gitu ya. Jadi nggak apa-apa ibu-ibu kalau anak-anak lagi semangat-semangat ngomong sama bapak nggak apa-apa. Kita bagian yang mama, kok saya nggak diterima tuh pacar gitu. Itu bagian mama. Oke, sorry. Mama kayak bengkel hati ya Bu Ana. Yang susah-susah urusan. Yang susah-susah. Bu Ana, satu lagi nih kan di saat orang tua membangun insulasi buat anak-anak, proteksi buat anak-anak, cuma bagaimana kalau anak tersebut kebetulan anak yang istilah orang tua ini adalah lihai Bu. Jadi ya bisa tahu cara kayak break the insulate by themselves. Oh, kalau menurut saya itu bukan insulasi tuh. Oh Itu iya, isolasi. Anda membangun tembok buat anak. Jadinya si anak yang lihai cari celah untuk keluar dari tembok tersebut. Tetapi yang namanya insulasi itu lahir dari hati. Dia sendiri yang membangun insulasi bersama-sama dengan orang tua. Jadi justru kalau misalnya anak itu cerdik, lihai, kita mesti approach-nya lebih ke arah ke intelektualnya misalnya. Ajak ngobrol, diskusi, sampai dia owning the principle. Itu kalau anak SMP ya. Kalau anak kecil, ya mau nggak mau udah adu lihai. Ya, misalnya kalau anak yang balita kan ya, pakai sepatu, dia malah lepas. Ini apa sikat gigi, dia malah buang sikat giginya. Dibalik, buang sikat giginya, beres sikat gigi. Aduh lihai sama anak kalau yang masih kecil kan dia harus hands on instruction dan harus langsung dikerjakan. Jadi memang mesti lebih pinter dari si anaknya, carilah hikmat. Oke. Iya Bu Ana sangat menjawab. Aduh lihai ya Bu ya. Dan juga ya terima kasih Bu Ana sudah mengklarifikasi bedanya insulasi dan isolasi. Kayaknya itu benar-benar statement bagus banget biar kita clear. Oh insulasi itu berarti memang terbangun dari hati anak itu sendiri. Isolasi ya berarti itu tembok-tembok yang diciptakan ya Bu Ana. Bu Ana, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut kita juga memfasilitasi orang tua untuk ada email dengan konselor-konselor kita. Nah mungkin sebelum kita tutup mungkin Bu Ana ada closing statement atau ada hal yang mau disampaikan? Ya, pesan saya adalah bahwa kita ini punya kesempatan terbatas ya Bapak Ibu untuk menjadi orang tua yang bisa secara intentional, secara sengaja membangun momen buat anak-anak dan melatih mereka mempunyai insulasi dari dirinya sendiri, filter dari si dirinya sendiri. Jadi pakailah kesempatan itu baik-baik. Jangan undur-undur, procrastinated. Jangan undur-undur, masih lama, enggak. Karena setiap tahun, setiap fase ada tugas-tugas perkembangannya sendiri-sendiri. Jadi umur berapapun, pakailah kesempatan itu baik-baik. Karena ada saatnya seperti saya, anak-anak sudah tidak ada di rumah. Kita mau didik juga anaknya nggak ada. Kita mau nasehatin juga anaknya nggak ada. Gitu kan ya. Jadi pakailah kesempatan itu baik-baik. Itu sih pesan saya. Terima kasih banyak Bu Ana, pakailah kesempatan itu baik-baik dan sama dengan yang kita lakukan hari ini ya Bu Ana ya. Kita di sini hadir di Zoom, kita pakai kesempatan ini untuk belajar juga dari Bu Ana. Terima kasih banyak Bu Ana buat waktunya dan ilmu-ilmunya
yang di-sharing-kan kepada kita. Sekali lagi terima kasih Bu Ana. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Ana dan keluarga Ibu Ana juga. Terima kasih juga atas kesempatan ini. Saya boleh leave? Silakan Bu Ana, kita akan lanjutkan dengan announcement. Thank you so much Bu Ana. Bye. Terima Bu kasih, Ana. God Terima bless. kasih ya guru-guru juga. Bye. Thank you Bu Ana. Bapak Ibu jangan leave dulu. Untuk Bapak Ibu kita ada beberapa informasi untuk penutup. Nah, pertama Bapak Ibu, misalnya nih Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau waktu Bapak Ibu coba aplikasikan dan Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan di-emailkan kepada salah satu konselor kita, atau Bapak Ibu juga tertarik untuk punya kopi dari PowerPoint yang Bu Ana sampaikan, silakan di-emailkan kepada salah satu konselor ISCS. Nah, selanjutnya Bapak Ibu seperti yang kita infokan di awal, oh ya, satu lagi nih Bapak Ibu, di IPK kita juga menyediakan konseling di IPK Counseling Center. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling, silakan menghubungi nomor di screen ini. Dan selanjutnya di awal tadi kita infokan tentang door prize. Nah, saya akan umumin door prize-nya sebentar lagi. Cuma Bapak Ibu nanti di tanggal 19 Maret 2022 kita ada another webinar oleh Pendeta Yakub Subsada dengan tema Love in Unpleasant Moments. Nih kebetulan bertepatan dengan report card kita. Jadi Bapak Ibu silakan hadir dan kita perlengkapi diri lagi lebih baik sebagai orang tua. Nah, mau tahu siapa door prize yang mendapatkan hari ini? Ini adalah ketiga orang tua yang tim dari webinar pilih, Christopher Christian Hosea, Grade 3-1, orang tua dari Faye Angelia Winarta, dan orang tua dari Mayrena Hananto Putri. Bapak Ibu terima kasih untuk berpartisipasi dalam webinar hari ini. Kita jadi lebih lively, kita juga untuk semuanya Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Thank you so much. Kita jadi banyak belajar juga dari Ibu Ana dan juga cerita-cerita dari Bapak Ibu.